pengaruh dari barat itu sangat-sangat kuat, bro. Betul. Susah dibendung untuk negara-negara yang lain gitu ya. Yang orang takutkan ke depannya adalah ini. Yo minasan, ohako gozaimasu. Mari kita bongkar spare part Iblis. konspirasi. Udah bilang tadi konspirasi. Kami akan kembali. Kami kembali. Yo minasan, ohako gozaimasu. Ayo kita bongkar spare part konspirasi. Nah, jadi ada konspirasi apa ini? Nggak sebenarnya nih apa ya? Berita lama ya. Berita lama. Jauh sekali di zaman Nabi Adam waktu itu. Kejauhan. Tapi emang awal mulanya dari situ. Betul sebenarnya cuman kejauhan. Maksudnya Adam itu konspirasi, Bet. Ini sebenarnya hal yang sebenarnya udah sangat-sangat terkenal ya. Betul. Bahwa di industri Hollywood itu ada yang namanya konspirasi. Betul. Konspirasi itu apa, Bang? Konspirasinya adalah Baby oil. salah satunya. Salah satunya. Kalau itu bukan konspirasi lagi sebenarnya. Sebenarnya ini konspirasi lebih ke pertanyaan gak sih? Iya sih. Yang mana kita sendiri harus mengembalikan kepada akomodasi kebenarannya. Betul. Ya. Jadi Ini sebuah konspirasi. Tuh. Faktanya belum tentu sahih atau Pasti. Tuh. Apakah dunia hiburan Hollywood itu dikendalikan oleh satanisme? Anjay. Balik lagi ke Nabi Adam. Iya, itu ada hubungannya tuh. Ada hubungannya tuh. Bener. Emang dihasut setan kan? Iya betul. Itu chapter 1 ya. Itu chapter videoan. Maaf ya, ini bukan menjaga sekali lagi. Jadi apa aja konspirasi? Sebenarnya Yang di awal tuh. Kenapa pembahasannya menuju ke sana? Karena orang melihat dari kejadiannya Sam Smith. Oh, Sam Smith ya. Yes. Iya, emang dia Seorang musisi ya. betul. Oh, yang dimana ya kalian tahu sendiri lah awal-awal Sam Smith terkenal itu lagunya bagus-bagus. Bahkan sebenarnya sekarang pun lagunya bagus, tapi ada tetapinya nih. Apa tuh? Yang dulu tuh bagus tapi gak ada apa ya? Intrik. Intrik atau agenda terselipkan di sana gitu. Oh, oke. Kalau kalian tahu Stay With Me? Makanya saya Stay With Me-nya Sam Smith tuh. Itu kan naik banget tuh lagunya kan. Dan tidak ada intrik-intrik atau Betul. sesuatu yang diselipkan di sana. Bahkan di saat itu tuh Aing bisa bilang tuh dia maco sih. Betul. Betul. Soalnya sebenarnya di lagu itu ada konspirasi juga satu. Bahwa kejadian itu menceritakan tentang sesama jenis lah laki-laki dan laki-laki. Oh iya. Tapi kan itu sangat-sangat Tipis lah, tipis ya. Enggak, tapi Kayak lagunya Chris Patti kan itu tipis banget kan yang enggak, yang Aing tahu tuh si Sam Smith sama Adele. Yes. Jadi mereka itu udah satu orang yang sama gitu. Oh iya. konspirasinya ya. Tapi itu konspirasi tolol sih. colok. Tapi emang se-OP itu gitu. Maksudnya Sam Smith tuh sampai dia tuh mengisi soundtrack dari film ikonik 007 kan. Yes. James Bond. Ya. Oh iya. Terakhir Bukan 2016 itu 2017. Apa sih pam. Sebelum Skyfall kalau nggak salah. Skyfall kan Adele ya. Adele, itu dia. Oh makanya dua itu bisa jadi orang yang sama ya. Iya. Itu Adele. Nah itu setelah kesini ternyata udah sangat-sangat berubah sekali Sam Smith itu ya. Betul, dia jadi boti ya. Betul, jadi boti besar. Awalnya tuh sebenarnya dia menyatakan bahwa saya ini non binary. Betul. Cuman akhirnya dia bilang kayak gini, panggil saya pakai they atau them. Oh iya betul. Dia nggak mau dipanggil he she. Menentukan dua ini ya. Iya, they atau them katanya. Itu dari situ baru tuh terkuak. Saya bisa kemana-mana segala macam, rumornya begini-begini. Wah, pokoknya negatif sekali banyak omongan dari masyarakat itu. Dari situlah saya berkaca. Kok kayaknya semakin kesini tuh dunia hiburan Hollywood semakin terang-terangan ya tentang yang begini-begini. Iya, gitu. betul. Sangat menyedihkan sebenarnya. Apa yang terjadi di balik itu kan? Iya, itu jadi pertanyaan itu. Iya. Coba para rekomendasi buat kalian yang tahu di balik Hollywood itu ada apa, komen di bawah, oke? Iya, betul. Hanya dia belum. 5 menit. Baru 5 menit. Tapi salah satu yang menjadikan dia identik dengan apa ya, satanis yang kayak gitu, si Sam Smith ini adalah bukan konser apa ya?
penampilannya dia di Grammy waktu Grammy Award, betul. tahun kapan? 2023. 2003. Mumpung tadi lagi Mega Mos 6 Februari 2023. Oh iya betul. 2023 ya? Ya. Tuh. Nah, dia tuh di Grammy itu menampilkan lagunya yang Bobby nani nani na puasa saya. Iya. Unholy. Unholy. Oh, judulnya udah Unholy, guys. Tidak suci. Tidak suci. Nah, di atas panggung itu dia menampilkan seperti dia yang ada di neraka, Iya. terus pakai pakaian yang seperti iblis. Itu Ilbis. Jangan sampai gue jadi glibis. dia jadi iblis gitu. Terus banyak orang yang menganggap bahwa ini bukan penampilan biasa nih. Iya. Ini merupakan suatu Pemuja. pemujaan gitu, okkultisme gitu, apa ritual gitu untuk kepada setan dan yang lain-lain gitu. Antichrist. Ya, Antichrist. Apa Gitu. ya? Jadi tersirat gitu ya kayak Ya. puja aku. Iya. Tapi sebenarnya banyak kan yang kayak gitu. Banyak. Betul. Sekarang ya bener kata Aldi lebih terang-terangan karena kan sebelumnya yang kita kenal biasanya dari lagu-lagu Katy Perry. Iya. Iya betul. Terus lagu-lagu apa lagi ya? Pokoknya yang paling terkenal yang orang inget itu One Horse gitu. Apa yang kuda hitam Iya. Itu Katy Perry kan? Iya. Black Itu kan Horse kalau gitu, kalau kuda hitam. Black Horse. Black Horse. Iya, kuda hitam. Kuda hitam. Iya. Kalau nggak salah itu kan yang benar-benar nunjukin banget kayak daerah Mesirnya, Iya. terus Black Horus berarti kalau kesini. Beda lagi. Mata yang Ya, satu itulah itu. ya. Horus gitu Tapi kan emang di itu ikonik. ikonik banget gitu kan kayak Iya. ini kayaknya film sini gitu Iya, kan. Film iya. lagu ke arah sana gitu. Dan seingat orang juga, di zaman dulu tuh yang paling terang-terangan terhadap itu Lady Gaga. Lady Gaga sih Betul. sangat-sangat jelas banget ya dia. Iya. Apa ya sebutannya? Sebagai simbolik segala macam Betul. dia benar-benar mencirikan banget ya. Iya. Itu Kayak kan salah satu video klipnya yang dia tutup sebelah itu kan, benar. itu kan Dia sakit mata kan itu kan Iya betul. sebuah simbolik yang tersirat gitu. Iya. Yang mana selain permasalahan satanisme di Hollywood itu, yang satu lagi juga yang Aing merasa miris itu adalah LGBTQ. Iya, Iya, betul. HDTV 4K itu kan. Betul. Alah, makin panjang aja tuh namanya ya. Iya. Semakin sini semakin tambah, Bro. Awalnya kan LGBT, tahu pakai Q, tahu pakai plus. Sekalian aja HDTV 4K ya. Oke. Udah jadi resolusi tuh aja. Nah, udah. Bukan tuh Android TV lagi kan. Tapi Ini kayak gini nih, bisa di zoom gini langsung. Wah, udah Android soalnya. Tutup lagi. Android TV dia gitu. Betul, betul. Itu tuh semakin sekarang nih Amerika tuh semakin terang-terangan Iya, sekali gitu ya. aja. Bongkar spare part. Masih dibongkar spare part. Termasuk tadi si Rio sebut-sebut juga permasalahan baby oil itu kan. Betul. Pak Didin itu kan. Baby Oto, siap Baby Oto. Baby oil tuh. Pak Didin itu tukang yang betulin, yang tukang betulin mic di Pak Didin. Pak Didin. Gue Pak Didin. Pak Didin. Ya kasusnya tuh sangat-sangat panjang rupanya. Iya. Menggelegar. Tapi kita pernah ngebahas itu sih. Pernah. Tidak sini ya. Iya. Jadi ya promosi. Betul. Lanjut. Nah, permasalahan itu tuh menurut Aing sangat-sangat miris. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri lah, negara kita itu sangat anti yang seperti itu. Betul. Karena berasaskan Pancasila. Anjay. Ayat-ayat lagi pasal nomor. Kehutanan. Waduh, kehutanan, ketuhanan lah. Itu ketuhanan Maha Esa kan udah sangat menolak lah hal-hal seperti itu. Iya. Permasalahannya pengaruh dari Barat itu sangat-sangat kuat, bro. Betul. Betul. Susah dibendung untuk Ya. negara-negara yang lain gitu ya. Yang orang takutkan ke depannya adalah, nah Indonesia tuh gak bisa bertahan akan itu loh. Tapi sekarang juga udah mulai gencar-gencar nggak sih? Itu dia. Iya. Boti-boti ini sudah mulai. Nah, Kan sebenarnya sila kedua pun juga mencerminkan hal yang harusnya patut dijalankan, kayak Betul. kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini beradab kan. Beradab. orang cuma gak mau dunia hiburan Indonesia tuh akhirnya menjadi aneh gitu. Iya. Sebenarnya TV udah aneh ya, TV ya. Sebenarnya kalau itu dari dulu. Setuju. Dari dulu kan yang menjual di TV itu adalah yang rada-rada ya tau lah kayak Belos. Iya. itu kan lebih menjual tuh di TV. Sekarang kan semakin dianggap ya tau lah beberapa acara TV juga ada. Aing nggak berani sih nyebutin. Iya. Iya. Ada lah ya. Kayak gitu masih Yang ada gitu. menimbulkan. Sebenarnya dari zaman dulu tuh kalau
kalian tahu almarhum Olga, dia sering komedi Aming. Iya. Dia sering komedi dengan hal seperti itu kan sebenarnya. Tapi yang kita tahu bahwa itu tuh semua hanya Gimmick. dan komedi gitu. Tidak diseriusin seperti hal sekarang gitu. Bahkan kemarin tuh ada yang sempet viral yang si ini yang seperti hap itu. Jadi ada apanya, ada dua artis. Ada dua artis, itu kan lagi senggol-senggolan, bukan senggol-senggolan, lagi ngumpul lah intinya. Terus si satu artis ini tuh dia bilang gini, yang penting tuh gak ngehap ini cowok. Iya. Terus si Saipul itu ngomongnya gitu. Nah, iya. Disenggol gitu. Senggol ya. Iya sempat ramai ya itu Iya, sempat ramai kemarin. Iya. Ingat. Ya mana kan itu menarik banget sebenarnya, itu kan kasusnya membawa tentang mental seseorang ya, Betul. korbannya. Tapi ketika kan berita kemarin si orang tersebut atau beliau keluar dari penjara kan kayak disambut Betul. sebagai raja yang keluar dari Iya. kerajaannya. Iya. Kayak Itu. apa kalau film ini apa itu Apa? Winter Baskom keluar. Wow. Apa tuh? Oh ini Game of Thrones. Nah, dia mau Oh, iya. Dewa yang Baskom. raja yang disambut gitu kan. Iya betul. Kenapa bisa begitu? Karena ya kita tahu sendirilah orang itu akan lebih tertarik melihat sesuatu yang memang digoreng ya nggak sih? Betul. Setuju. Makanya ya, udah gak aneh lah kita gak usah pura-pura gak tahu lah ya. Yang dimana industri hiburan di Indonesia itu menggunakan cara-cara seperti itu supaya naik beritanya. Iya. Dan itu juga dilakukan hal yang sama oleh Hollywood itu seperti itu memang kan, menggoreng hal-hal yang seperti itu. Makanya ketika ada yang menggunakan tema-tema satanisme, apa segala macam LGBT itu lebih naik. Kenapa? Karena ya digoreng, guys. Iya betul. Orang takutnya cara-cara seperti itu mirip nih kan, yang dilakukan di Konoha Iya. di Amerika kan mirip kan. Takutnya literally diadaptasi semuanya gitu ya. Iya. Iya. No. Tapi menurut Aing ya, Drin, Indonesia tuh agak gimana ya? Agak sulit untuk dimasuki. Betul, Konoha itu agak sulit untuk dimasuki hal kayak gitu. Maksud orang dengan mayoritas orang-orang itu beragama gitu. Agak sulit sih untuk masuk itu karena ngelihat ya kita nggak tahu sih ya kedepannya kayak gimana. Tapi kalau ngelihat sekarang itu orang-orang tuh bahkan banyak yang menentang kalau itu akan kalau itu masuk ke industri. Contoh kayak apa ya? Aing Korea lah, misalkan waktu itu kalau nggak salah sempat ada yang dia syuting di gereja gitu, terus berbau-bau ini. Les Serafim. Oh iya kalau nggak salah ya. Les Serafim. Nah itu sama fans-fans yang di Indonesia itu diprotes gitu. Hal yang kayak gitu atau enggak kayak contoh LGBT aja, misal JKT kayak bukan pernah menyinggung lah. Lagunya kan saduran dari Jepang dan banyak yang seperti itu. Iya. Dibawa ke Indonesia agak gimana gitu dan menyinggung dan itu tuh diprotes sama fansnya. Kenapa yang dibawain lagu ini? Kenapa sih itu yang ngebawain gitu? Anak-anak di bawah umur yang ngebawain gitu. Jadi menurut Aing sih agak sulit ya kalau di Indonesia untuk masuk. Tapi kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan juga tetap sulit sampai depan ya. Betul. Sebenarnya juga itu kan jadinya sebuah polemik, gorengan akhirnya viral, rame, dan orang jadinya dapat marketnya gitu. Iya itu tuh sama kayak Amerika zaman dulu kan yang mereka takut tentang satanik ini dan ternyata sekarang jadi hal rumlah gitu. Bahkan di dunia Hollywoodnya sendiri gitu. Cuman orang juga setuju sama Aldrin karena soal si satanik ini. Karena mereka membawa topik hal seperti itu. Kayak tadi lah misalkan lagunya Lady Gaga tuh. Itu kan jadi karena orang nih ngomongin, wah satanik nih. Banyak yang nonton dong. Masih itu, wah bener gak satanik tuh? Iya. Kalau nggak dulu tuh kayak ada kasusnya. Orang tuh gak tahu ini lagunya siapa ya. Entah Justin Bieber kah atau lagunya siapa. Dulu kayak kalau misal ada trennya tuh. Kalau lagu-lagunya di rewind. Itu ada kata-kata yang memunculkan satanik gitu. Itu kan sebenernya jatuhnya jadi traffic buat lagunya mereka sendiri karena ditonton berulang-ulang kan. Bahkan dia sambil ditonton terbalik juga. Itu kan maksudnya tetap traffic kan. Meskipun dibalik. Iya betul. Nah itu jadi menurut orang tuh ya jatuhnya tuh karena mungkin mereka nggak ngarahnya ke satanik itu sendiri ya. Cuman karena membahas topik itu lagi rame. Ya mereka mengikuti pasar. Iya, itu. Menurut orang tuh kayak gitu. Iya. Karena ada juga beberapa yang memang ya mungkin dari orang-orang mengatakan satanik gitu.
Jadi ya mereka menggoreng hal itu. Betul. Namun yang mungkin ingin mengatakan jujur bahwa hal itu tuh beneran ada, ya karena benar-benar hilang gitu. Iya. Karena kan dia tujuannya bukan untuk entertainment, bukan untuk hiburan, tapi memang untuk mengungkapkan fakta yang ada Iya. seperti apa. Iya. Karena setahu aingnya yang berbau satanik di Hollywood itu ada timbal balik gitu, kayak dia masuk satanik dan akan menerima kesuksesan gitu. Nah itu mungkin ada timbal balik seperti itu gitu, yang mungkin di Hollywood itu jadi naik gitu. Iya, betul. Jadi kita sempat nyari topik kan, atau muncul satu meme kan yang you want money, fame, ya sembahin. Iya betul. Jadi yang bisa kita pelajari adalah kalau kita mau terkenal, either satanisme atau digoreng. Nah, dan saya juga takut sebenarnya kita bentar lagi digoreng juga sama Yasin. Gue ini adalah underdog. Emang di sini satanik emang. Tapi ya coba aja goreng di kolom komen kan. Iya boleh goreng-goreng kita di Gorengin aja di kolom komen. Aduh, sebelum digoreng lebih baik kita tunggu di Bongkar Spare Part.